Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela
berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk hati, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, seperti rusa merindukan air, maka jiwa kami merindukan air kehidupan yang melegakan dahaga jiwa rohani kami. Maka bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19 yang demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dan dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak binasa, melainkan daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka
ke dalam dunia. Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, saudara, yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu pagi saya bangun dan melihat tanaman saya. Tiba-tiba ada seekor belalang hinggap di salah satu tanaman saya. Saya mendekatinya dan dengan mudah saya menangkapnya. Belalang adalah binatang termasuk kategori lemah. Dia tidak memiliki tulang yang kuat dalam pertahanan dirinya. Kalaupun dia terbang, dia tidak bisa terbang tinggi seperti burung. Dia juga tidak memiliki racun yang bisa diberikan ketika ada predator pemangsa mendekati dia. Dia salah satu binatang yang lemah ketika sendirian. Tetapi ceritanya berbeda kalau ternyata belalang itu berkumpul bersama yang lain. Apa yang terjadi? Ada kekuatan yang sangat besar, dan ini kekuatan yang merusak, yang menghancurkan. Belalang yang begitu banyak mengkhawatirkan bagi para petani, karena akan menghancurkan dan menggagalkan panen mereka. Lalu kita ingat bagaimana dahsyatnya kekuatan belalang yang begitu banyak kalau kita mengingat kisah di dalam Keluaran, yaitu ketika Allah memberikan tulah hadirnya belalang di tanah Mesir. Atau ketika kita membaca kitab Maleakhi, di mana di kitab Maleakhi disebutkan ada orang ketika mereka menyalahgunakan persembahan perpulihan untuk kehidupan mereka sendiri, apa yang terjadi? Akan ada belalang hingga menghisap ladang-ladang mereka, kehidupan mereka, dan mereka akan menderita. Saudara yang terkasih, belalang yang satu kecil tidak ada artinya apa-apa, tapi begitu banyak dia memiliki kekuatan yang besar. Sama seperti lidi, begitu cuma satu ceklek dipatahkan gampang, tapi lidi yang banyak berkumpul akan sulit bagi kita untuk mematahkannya. Dan ketika mereka berkumpul bersama-sama, maka dia bisa berguna untuk membersihkan halaman kita. Ilustrasi yang saya sebutkan membawa kita untuk memahami konteks kita kali ini, yang berbicara tentang doa Yesus kepada Bapanya. Ada banyak isi dalam doa yang disampaikan oleh Yesus yang dicatat dengan detail, dicatat dengan panjang lebar oleh kitab Injil Yohanes yang tidak ditemukan dalam kitab Injil sinoptik lainnya. Salah satunya adalah permintaan, sama seperti engkau dan aku satu, maka biarlah mereka menjadi satu. Satu kesatuan, itulah yang dimintakan oleh Yesus kepada Bapanya. Kesatuan di antara para murid dan kesatuan antara para murid dengan Yesus. Kesatuan ini menjadi satu pokok yang kemudian diperlihatkan kepada kita melalui teks kita, dan hari ini kita akan pergumulkan, kita akan merenungkan bersama-sama dengan tema teguh atau runtuh dalam dunia yang keruh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang penting untuk kita mencoba merenungkannya adalah Kenapa Yesus memohon kepada Bapanya agar para murid itu menjadi satu, agar mereka memiliki jiwa bersama, kesatuan hati di antara mereka. Apa yang melatar belakangi semua itu? Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama adalah, yaitu ketika Yesus sadar bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka. Selama 3 tahun, Yesus seperti induk ayam yang betul-betul memproteksi mereka, melindungi mereka, mengayomi mereka secara fisik, hadir di tengah-tengah mereka.
Sehingga ketika ada persoalan di antara mereka, maka mereka akan kemudian datang kepada Yesus dan selesailah masalahnya. Ada figur di tengah-tengah mereka yang dihormati, ditaati, tempat bagaimana mereka bertanya, tempat bagaimana mereka berlindung, dan kemudian mencari solusi dalam kehidupan mereka. Namun, sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Maka mereka akan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Pasti mereka akan bingung, bisa tercerai berai tidak karuan ketika mereka tidak memiliki seseorang yang bisa mengikat mereka, ngesoh mereka, dan menjadikan mereka menjadi satu bersama-sama. Yang kedua, saudara yang terkasih, 12 murid Tuhan Yesus memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang sederhana. Ada yang pegawai, ada yang cuma nelayan. Ada murid yang memiliki karakter sangat rasional seperti Thomas. Ada murid yang begitu melo seperti Yohanes. Ada juga yang pragmatis seperti Petrus. Ada juga yang kaku seperti Yudas, dan masih juga ada orang yang sangat ambisius seperti Yakobus, dan mereka sekarang berkumpul bersama-sama. Ketika ada Yesus di antara mereka, perbedaan itu diselesaikan. Tetapi ketika Yesus tidak lagi bersama-sama mereka, apa yang terjadi? Perbedaan-perbedaan itu menimbulkan konflik, bisa menimbulkan persoalan dan prahara di tengah-tengah kehidupan komunitas murid Yesus. Lawang ketika mereka masih ada Yesus bersama mereka, mereka konflik kok. Mereka bertengkar tentang siapakah yang paling hebat, siapakah yang paling unggul, yang pantas menjadi pemimpin atas mereka. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, apakah mereka mudah percaya dengan omongan teman-temannya? Ternyata tidak, mereka ragu-ragu, mereka curiga, mereka nggak percaya, kurang percaya. Padahal itu temannya yang selama ini bersama-sama dengan dia. Seperti ungkapan Maria. Mereka tidak percaya dengan ungkapan Maria. Mereka tidak percaya dengan ungkapan Klopas. Apa yang terjadi? Petrus lari sendiri untuk mencari kebenarannya. Thomas mengatakan, aku tidak percaya. Itulah realitas yang ada. Muncul konflik, muncul pertengkaran di antara mereka. Karena itu Yesus mengatakan, aku ingin mereka menjadi satu, Tuhan. Aku ingin mereka memiliki kesatuan hati. Meskipun ada perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menginginkan mereka untuk menjadi satu karena mereka memiliki tanggung jawab sebagai pewarta-pewarta Injil. Yesus mengutus mereka untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada dunia. Bukan hanya ke Yerusalem, tetapi ke seluruh penjuru dunia di mana mereka menjangkaunya. Dan kita tahu bahwa misi ini penting sekaligus berbahaya untuk mereka. Sangat berbahaya. Seperti domba yang diutus di tengah serigala. Yesus berulang kali mengatakan itu kepada mereka. Apa artinya? Berbahaya misi itu. Mereka akan menghadapi penderitaan, mereka akan menghadapi penganiayaan, mereka akan mendapatkan hantaman yang luar biasa. Karena itu dibutuhkan ketahanan hati mereka. Ketahanan itu diwujudkan ketika mereka menjadi satu dengan Kristus. Di mana Yesus adalah pokok anggur dan kita caranya seperti khotbah yang lalu. Maka demikianlah kita diharapkan untuk terus menempel, menyatu di dalam Kristus. Dan ketika kita menyatu di dalam Kristus, maka kita akan mendapatkan kekuatan itu. Tetapi tidak cukup hanya itu, maka dibutuhkan bagi kita untuk bergandengan tangan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman pelayanan kita, dengan orang-orang di sekitar kita, untuk mewujudkan pewartaan Injil itu, damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita memiliki kesatuan hati, kesatuan perasaan, kesatuan mimpi dan harapan serta tugas yang sama, maka kita akan bisa saling menopang, saling membantu, saling menguatkan, dan kita juga saling mendoakan.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kita bersama-sama mengingat bahwa dalam salah satu doa yang Yesus katakan kepada Bapanya di sorga untuk kita adalah kesatuan hati kita dengan sesama kita, dengan saudara rekan pelayanan kita dan anggota keluarga kita, dan kesatuan kita di dalam Tuhan. Saudara, dunia kita saat ini sedang keruh, betul. Situasi kita sangat keruh, kalau boleh dikatakan demikian. Karena pandemi COVID-19, apa yang terjadi? Ada banyak orang yang semakin memperkeruh keadaan dengan omongan, dengan pendapatnya yang tidak membangun, yang tidak mensejahterakan, yang tidak membuat tenang satu dengan yang lain. Yang kemudian mengatakan, oh ini adalah COVID-19 itu karena konspirasi. Ada yang mengatakan bahwa oh ini karena Tuhan itu menghantam atau menghukum manusia dengan sedemikian karena begini dan lain sebagainya. Ada juga yang kemudian justru menggunakan kesempatan ini mengeruk kekayaan dengan kemudian menggunakan alat tes bekas untuk mengetes kesehatan orang lain. Dalam situasi seperti ini, orang kemudian melakukan banyak hal yang kemudian memperkeruh situasi yang ada dengan sikap-sikap intoleran dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita selaku anak-anak Tuhan? Melalui doa yang disampaikan oleh Yesus, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan, mari kita bersama-sama membangun kebersamaan kita. COVID-19 dikatakan oleh pemerintah tidak mungkin bisa selesai dalam kondisi hanya dilakukan dan diselesaikan satu kelompok saja, karena virus ini menyebar luas dan sangat berhubungan dengan yang lain. Maka dibutuhkan kebersamaan, kesatuan gerakan, kesatuan hati untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan kita tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk kita semua. Memang kita berbeda, saudara. Dalam keluarga tidak ada yang sama. Meskipun kita lahir dari bapak ibu yang sama, kita memiliki perbedaan karakter, sifat, harapan, mimpi-mimpi. Di dalam gereja, meskipun kita disebut sebagai gereja kepunyaan Yesus, tapi kita juga memiliki keberbedaan. Kita majemuk, kita heterogen. Demikian juga ketika kita bicara tentang negara ini, maka negara ini bineka, berwarna-warni dan lain sebagainya. Maka membutuhkan di dalam diri kita kesadaran, mari membangun kesatuan hati, mari membangun kebersamaan, mari membangun sebuah komitmen bersama-sama, hati yang sama, mimpi yang sama, dan harapan yang sama. Kalau kita mau menghancurkan cukup 1 detik selesai semuanya. Tetapi membangun itu, membangun kebersamaan itu, membangun kesatuan itu membutuhkan upaya semua pihak. Dan kesabaran serta kebesaran hati kita untuk terus membangun kesatuan hati, terus belajar, mencoba dan mencoba demi sebuah mimpi yang baik untuk Indonesia ini dan untuk kehidupan gereja kita ataupun keluarga kita. Maka pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berbeda kita utuh, saudara. Jadi perbedaan jangan dipandang sebagai hal yang dosa ataupun negatif atau hal-hal yang buruk. Tetapi justru perbedaan itu mengukuhkan kita, memperkaya kita dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman ini menguatkan kami untuk kami terus membangun kebersamaan dan kesatuan baik di tengah-tengah keluarga maupun gereja dan bangsa ini. Amin.